Terima kasih. Silakan, Pak Marwan. Saudara saksi, apakah saudara merasa bahwa permintaan dari Kementerian Agama itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau pertanggungjawaban ya memang seharusnya pertanggungjawaban dari yang melakukan sih Pak ya. Tapi dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya saya, nalar bahasa saya agak belum nyambung tuh Pak. Maksudnya dapat. Apakah Bapak yakin ketika Kementerian Agama melakukan permintaan keuangan tadi itu, betul-betul itu amanah atau tidak? Penggunaannya amanah atau tidak, Pak? Penggunaannya? Iya. Kami tidak bisa, mohon maaf Pak, kami tidak bisa berpendapat bahwa itu amanah atau tidak sih Pak. Berarti Bapak tidak prudent dalam rangka untuk mengeluarkan keuangan itu? Kalau dari kami Pak, selama seluruh dokumentasi, verifikasi dan sebagainya itu sesuai dengan dokumentasi, itu adalah prinsip kehati-hatian yang kami lakukan Pak, dari BPKH. Itu poinnya apa semua Pak yang diminta itu? Untuk peruntukannya untuk apa semua itu? Peruntukannya? Ya, peruntukannya untuk apa semua? Jadi Pak, setiap ada permintaan, ya, yang besaran awal itu Pak, itu memang ada SPTJM Pak, dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Direktur Jenderal Pak. Apakah Bapak yakin bahwa Kementerian Agama itu tidak manipulatif ketika kita melihat carut marut haji tahun 2024 ini? Mohon maaf Pak, kami tidak bisa berpendapat Pak. Ini kan terasa, auranya juga terasa, publik juga menilai, tadi teman-teman juga sudah menyampaikan, masa Bapak tidak punya penilaian, tidak punya keperpihakan terhadap jamaah yang reguler tadi itu? Kami menjalankan tugas sesuai dengan yang ada dengan ketentuan yang berlaku sih Pak. Jadi artinya apalagi di Kementerian Agama sudah ada SPTJM. Jadi artinya ya kami, ini adalah dokumen yang menjadi pegangan kami untuk melakukan transfer dan distribusi dana tadi Pak. Bapak yakin bahwa penyelenggaraan haji dengan uang yang Bapak keluarkan tadi itu, dengan menyertakan nilai manfaat dari proses keuangan haji itu betul-betul memenuhi standarisasi proses haji yang wajar atau tidak? Tupoksi, mohon maaf Pak, tupoksi kami kan pengelolaan keuangan haji ya Pak ya. Kalau standar penyelenggaraan operasional haji kami bukan ranah di kami sih Pak untuk menilai. Iya, meskipun Bapak tidak, tupoksinya tidak seperti itu, tapi kan Bapak mengeluarkan duit untuk ke sana itu. Kan bisa menilai, meskipun melalui tahapan-tahapan kan bisa menilai apakah yang disodorkan oleh Kementerian Agama itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kami tidak dalam posisi menilai Pak, mohon maaf Pak. Jadi kami hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan. Sebetulnya tupoksi Bapak itu apa sih? Tupoksi kami mengelola keuangan haji Pak.
Hanya itu, Pak. Iya, Pak. Kalau ada misalnya keputusan Kementerian Agama tentang pembagian kuota haji yang berseberangan dengan Kepres karena Bapak bertanggung jawab terhadap Presiden, apakah itu juga tidak memengaruhi keputusan Bapak dalam rangka untuk mengeluarkan keuangan penyelenggaraan haji? Kalau berdasarkan undang-undang yang menjadi pengelolaan keuangan haji, memang kuota itu bukan di BPKH, Pak. Enggak, maksudnya adalah, Pak, supaya dipahami, karena Bapak ini kan bertanggung jawab terhadap Presiden, Iya, Pak. bukan bertanggung jawab terhadap Kementerian Agama. Betul, Betul, Pak? Betul. Nah, tetapi yang Bapak lakukan ini dalam tanda petik seolah-olah apa yang diminta oleh Kementerian Agama, meskipun itu sulit untuk diprediksi dan sulit untuk dipertanggungjawabkan, tetapi Bapak penuhi semua. Pertanyaannya adalah, kenapa meskipun Bapak mengeluarkan keuangan itu, apakah tidak berpikir bahwa item-item apa yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara lebih amanah? Nah, itulah, Pak, perbedaan antara undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji dan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Itu perbedaan yang signifikan di situ, Pak. Jadi kami tidak berperan di dalam penyelenggaraan ibadah haji, kami hanya berperan di pengelolaan keuangan hajinya saja. Baik. Pertanyaan lebih lanjut, Pak. Berapa dana nilai manfaat haji yang Bapak kelola selama tahun 23 sampai 24? Totalnya, Pak? Iya. Totalnya sekitar 163 triliun rupiah, Pak. 163 triliun rupiah. Iya. Lalu kapan saudara saksi mentransfer dana nilai manfaat ke rekening virtual jamaah haji tahun 163 itu bukan nilai manfaat ya, total keseluruhan dana. Total keseluruhan, Pak. Iya. Dana yang dikelola kan Total, ya. Ya. total manfaat ke rekening jamaah haji itu berapa, Pak? Kami mentransfer nilai manfaat itu setiap semesteran, Pak, ke rekening virtual account masing-masing jamaah. Oke. Kalau nilai manfaat rata-rata setahun berapa, Pak? Dari 163T itu? Kira-kira 500.000 sampai 1 juta, Pak. Juta apa? Rupiah. Enggak, dari 163T, nilai manfaat yang didapat oleh BPKH itu berapa setahun? Hasil investasi ya, Pak ya. Ya. Kalau bahasa praktis keuangannya itu sekitar 10 triliun. Jadi tahun ini mungkin target kita 11,5 triliun rupiah, Pak. Di akhir tahun 2024. Jadi rata-rata 6-7% ya. Ya, sekitar hampir 7% yang saat ini. 6-7% 6-7% per betul. tahun ya. Per tahun. Kalau Lanjut, yang Ketua. lunas tunda, Lanjut, Ketua. sekaligus Ya. nyambung itu. Sebentar, saya lanjutkan. Sistem yang saudara saksi terapkan dalam rangka pengelolaan dana haji itu seperti apa, Pak? Biar pelaksanaan haji itu berjalan dengan maksimal. Sistem, Bapak ya. Iya, sistemnya apa? Yang jelas kami berupaya seoptimal mungkin untuk menghasilkan nilai manfaat atau hasil investasi kepada seluruh calon jamaah haji Indonesia, Pak. Itu yang kami menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan haji kami, Pak. Misalnya dalam rangka pengendalian keuangan, cash flow dari penyelenggaraan haji, keuangan penyelenggaraan haji itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Itu kira-kira menggunakan sistem seperti apa? Kami menggunakan virtual account, Pak. Jadi virtual account per jamaah. Oke. Ya. Jadi tadi yang kami sampaikan, setiap semester kami mentransfer sejumlah nilai
nilai manfaat ya yang kemudian dikumpulkan di dalam virtual account masing-masing calon jemaah haji yang menunggu. Selanjutnya Pak, apakah Kementerian Agama pernah memberitahu kepada Bapak tentang penambahan kuota haji tahun 2024? Pernah Pak. Apa reaksi Bapak dengan penambahan itu dan bagaimana reaksi Bapak ketika pembagian itu menyalahi kepres? Kami mengklarifikasi seperti yang kami sampaikan tadi. Kami menanyakan ini apakah memang ada perubahan kuota dari reguler dengan khusus itu. Kemudian kami melakukan rapat dan kami berdiskusi dan berkesimpulan bahwa Kemenak yang akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait dengan kuota tersebut. Bapak tahu sudah konsultasi dengan DPR atau belum? Tadi yang disampaikan Pak Aja tadi itu. Secara tertulis sih kami tidak pernah mendapatkan tembusan ya Pak ya. Tapi kenapa Bapak percaya memberikan dana kepada Kementerian Agama? Toh Bapak juga tidak tahu kalau Kementerian Agama belum konsultasi kepada DPR. Ya selama dana yang ditransfer itu sesuai dengan koridor yang ada di dalam Kepres, ya kami melakukan transfer itu Pak. Koridornya apa Pak dalam Kepres itu Pak? 8,2 triliun Pak. Loh, koridornya apa maksudnya? Ya koridor artinya dalam range masih berada di bawah 8,2 triliun maksudnya itu Pak. Oh, maksudnya seperti itu. Iya. Total dana haji tahun 2023 dan tahun 2024 itu kira-kira berapa Pak? Kepastiannya berapa Pak? Bukan Range-nya kurang lebih hampir sama Pak, antara 163 sampai 165 triliun rupiah. Saya ingin meminta opini Bapak, saudara saksi, Kementerian Agama itu manipulatif dan tidak prudent apa tidak kira-kira ya? Kami tidak dalam posisi untuk... Ini opini saja, opini. Kami kalau ditanya keterangan mengenai data kami akan jawab Pak, tapi kalau untuk opini kami, mohon maaf, kami tidak dalam kapasitas beropini. Dalam konteks keuangan Pak, dalam konteks keuangan nih, kira-kira yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu efisien apa enggak? Kalau dari sisi efisiensi Pak, setiap tahun Kemenak mentransfer dana efisiensi Pak. Jadi efisien menurut Bapak? Yang jelas ada efisiensinya Pak. Ada efisiensinya? Ada efisiensinya. Efisiensi dari budget yang diajukan. Betul. Ada kelebihan. Betul. Ada kelebihan. Tidak terserap Tapi kira-kira apakah begitu. itu efisien dengan standar belanjanya atau tidak kan bukan kewenangan Bapak itu kan. Setuju Pak. Oh gitulah kira-kira gitu kan. Iya. Berapa nilai total manfaat dari penempatan dana haji setoran di bank-bank itu Pak? Nilai manfaat total tadi yang kami sampaikan setahun itu kita bisa mendapatkan yang akhir tahun ini targetnya 11,5 triliun rupiah Pak. Berapa Pak? 11,5 triliun. 11,5 triliun. Sementara kebutuhan haji seluruhnya berapa Pak? Kebutuhan haji itu tergantung besaran persentase BPIH dengan nilai manfaat. Kalau kemarin ini 8,2 triliun itu memang ada tambahan di luar dari target atau hasil nilai manfaat yang kita gunakan. Sekali lagi Pak, saya ingin mendapatkan opini Pak dari Bapak sebagai saksi. Apakah Kementerian Agama itu dalam pelaksanaan ibadah haji
apakah memang betul-betul keuangannya itu dipakai yang sesungguhnya atau tidak, Pak? Secara praktek keuangan ya Pak, izin Pak ya. Kami melakukan distribusi sesuai dengan permintaan. Itu pertama Pak. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat distribusi tersebut, mereka memberikan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Yang ketiga, kalau ada hal-hal yang di luar ketentuan, termasuk misalnya ada selisih efisiensi, ya, atau selisih dari penyelenggaraan dengan pagu yang ditetapkan, itu dikembalikan setelah diaudit oleh BPK, Pak. Jadi selama itu berlaku, ya kami itu sudah sesuai dengan ketentuan, Pak, gitu aja sih. Tidak melakukan penyimpangan atau bersifat koruptif begitu, Pak? Kalau memang ada penyimpangan, pastinya menurut kami, sama dengan kami Pak, kami juga diaudit oleh BPK. Pasti kalau ada penyimpangan, itu pasti sudah ada early warning atau hasil dari audit BPK itu tidak WTP Pak. Menurut penilaian Bapak ini, meskipun sudah ada penilaian dari BPK, ya kadang-kadang ya mohon maaf juga, BPK ini juga kadang-kadang ya begitulah kira-kira. Kira-kira penggunaan uang yang Bapak keluarkan itu menurut pandangan Bapak selama ini itu bersifat koruptif atau tidak, Pak? Kalau dilihat dari hasil auditnya WTP, menurut kami ya berarti tidak ada temuan kan Pak? Tidak ada temuan? Iya. Terima kasih.